Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Amsal Soleman, pasal 27 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Puji Tuhan, kita mendapatkan nasihat dari Salomo tentang bagaimana kehidupan kita sebagai manusia di bawah kolong langit ini. Semua yang kita jalani, semua yang kita temukan dari sesama kita manusia, ternyata itu memberi manfaat, memberi kebaikan, karena dengan jelas dikatakan orang menajamkan sesamanya. Di dalam perjalanan hidup ini seringkali kita tidak perhatikan atau kita lupa bahwa sesama manusia kita akan saling menajamkan sesama kita. Karena itu dalam perjalanan hidup ini kita perlu paham bahwa apa yang kita lihat di depan kita itu bukan menunjukkan bahwa dia buruk saja, tapi itu menunjukkan supaya kita jadi lebih baik dari apa yang kita lihat di depan kita. Karena itulah yang menajamkan kita. Sebab itu dalam perjalanan kehidupan ini banyak orang mengambil posisi yang salah. Di tengah kekurangan, kelemahan orang lain, di tengah kesalahan orang lain, dia sibuk hanya memikirkan kenapa orang ini begini, mengapa orang itu berbuat itu. Tetapi dia tidak sadar bahwa Alkitab dengan jelas katakan orang itu akan menajamkan kita. Karena dari orang itu kita belajar apa yang baik. Dari orang itu kita belajar apa yang benar. Karena dia berbuat yang tidak benar, kita harus tahu bahwa saya tidak akan menjadi seperti orang itu. Karena kita belajar dari orang tersebut. Sebab itu dikatakan, siapa yang memelihara pohon ara, dia akan makan buahnya. Dan siapa yang menjaga tuannya, dia akan dihormati. Apapun yang kita jumpai, yang kita kerjakan, pasti ada hasilnya. Apalagi di dalam kebersamaan kita sebagai sesama manusia. Karena itu Alkitab memberikan kepada kita beberapa pesan yang penting untuk kita perhatikan. Bahwa kita tidak perlu menyalahkan siapapun dalam hidup ini. Apapun orang itu, bagaimanapun sikapnya, perbuatannya, kita tidak perlu menjadikan itu sesuatu yang salah untuk kita. Tapi dari orang-orang itu, kita dapat memperoleh banyak hal yang berkenan dan yang baik untuk kehidupan kita. Karena dari orang-orang yang baik, kita akan memperoleh kebahagiaan dari orang baik itu. Karena dia melakukan yang baik, dia memberikan kita kebahagiaan. Karena kita tahu bagaimana berbuat baik. Bahkan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, itu memberi pengalaman kepada kita, pelajaran untuk memperbaiki atau memberikan hal-hal yang baik, tidak seperti yang dilakukan oleh orang yang buruk kelakuannya. Karena disitulah kita melihat orang-orang yang buruk itu memberi pelajaran bahwa akan ada seperti ini kalau kita melakukan hal yang sama. Akan ada hukumannya, akan ada sanksinya,
akan ada hal yang menyakitkan yang akan terjadi sebaliknya dari semua kelakuan yang buruk. Bahkan orang-orang yang sangat baik akan memberikan kenangan yang baik untuk kita. Disitulah kita melihat apa yang Salomo katakan, orang-orang menajamkan sesamanya. Sesama kita akan saling memberi masukan yang baik. Karena besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sebab itu kita perlu mengerti hal ini. Karena jika kita paham akan hal ini, maka kita akan bekerja dengan maksimal. Kenapa? Karena paling kurang kita sudah memberi kebahagiaan buat orang lain. Paling kurang kita sudah memberi contoh kenangan yang baik untuk orang lain. Dan kalau kita mengasihi, mengasihilah dengan sebaiknya, dengan maksimal. Karena itulah kesempatan untuk kita buat yang terbaik di dalam kasih kita kepada keluarga, kepada saudara, dan kepada sesama kita. Dan jika kita berkaryalah dengan maksimal. Karena karyamu itu punya nilai tersendiri dengan diri kita sendiri. Karena apa yang kita buat itu akan dikenang orang di kemudian hari. Karya kita yang terbaik itu akan selalu diingat, akan selalu diperhatikan, akan selalu menjadi kenangan. Sebab itu jangan lupa, besi menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Jika kita masih diberi kesempatan hidup, kita tidak akan pernah menyesal karena kita sudah berjuang dengan baik. Kita sudah bekerja dengan maksimal, sehingga selama kita hidup kita tidak perlu menyesali. Kenapa saya sudah baik sama dia? Kenapa saya sudah melakukan itu untuk dia? Padahal dia tidak baik. Tidak perlu. Karena perbuatan baik kita itu akan jadi kenangan buat orang itu dan juga buat orang lain. Karena itu usahakanlah yang terbaik selama masih ada kesempatan. Karena hanya kesempatanlah yang akan membuat kita jadi tajam. Karena adalah waktu yang memberikan kita akan menjadi tajam karena sesama kita akan menajamkan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menolong kita dengan bertambahnya waktu, bertambahnya usia, kita menjadi lebih tajam untuk mempermuliakan Bapa di surga. Kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu, sebab pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami menjadi tajam, untuk kami menjadi berguna, untuk kami menjadi lebih bermanfaat, untuk kami menemukan tujuan dari kehidupan kami. Sebab itu Tuhan tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami selalu ingat bahwa sesama manusia akan saling menajamkan, bukan saling menghancurkan karena kebodohan kami sendiri. Tapi berilah kami hikmat untuk memperhatikan dan belajar dari banyak pengalaman untuk kami jadi lebih bijaksana. Sebab Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami bahwa peran kami akan memberi tajam bagi orang lain, akan memberi manfaat bagi orang lain, entah itu baik, entah itu buruk. Karena tidak ada orang yang akan selalu mau membiarkan dirinya hancur oleh kebodohan, oleh kesalahan yang mereka sendiri perbuat. Sebab itu Tuhan ingatkan kami untuk melakukan hal yang berkenan, untuk mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan
Selamat pagi.